Kader. Hidup John Tony. Salam pemuda. Hidup Pak. Oke, inilah wajah-wajah pejuang masa depan yang akan bertarung hidup dan mati di 2019. Lihatlah penuh harapan di raut-raut wajah mereka. Dan tentunya ada harapan orang banyak. Semoga Tuhan selalu menguatkan perjuangan kita. Amin. Lakukan dulu. Kalau nggak dilakukan nggak bisa. So of course it's not that simple. But electoral politics, it's a numbers game. You have to play the numbers. Ya, tapi jangan lupa bahwa sistem pemilu elektoral itu soal angka-angka. Betul tidak? Betul. Karena ini bukan soal siapa yang lebih pintar, siapa yang ini soal angka. Ya. And those numbers you can buy or you can get people to help you get there. Dan hanya ada dua caranya. Oke, kita adalah kekuatan dan hanya dengan bersamalah kemenangan bisa kita dapat yang akan kita hadiahkan kepada masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berpihak kepada kita semua. Salam bersama kita untuk perubahan. Itu aja, Pak. Tapi pelan-pelan, Pak. Oh. Supaya Terlalu semangat ini. Semangat kali dia. Kemarin kan sakit. Yes. Oke. Enggak, saya tadi kayak orator udah kayak gitu. Dia memang orator lapangan. Kita adalah kekuatan. Iya. Hanya dengan bersamalah kemenangan bisa didapat. Yang akan kita hadiahkan kepada masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berpihak kepada kita semua. Salam bersama kita untuk perubahan. Coba yang lain bisa sebelah kanan, sebelah kiri, boleh ya? Nanggapi yang ini. belum. Nanggapi yang ini apa gimana? Boleh lah nanti. Oh, bacakan. Sebelah kanan sudah kan ya? Sebelah kanan yang lain yang belum. Mungkin Bapak ini yang Kalau tidak ada, saya bersedia. Pimpin Ibu Dewi. kayaknya belum pernah ya? Ah, yang kacamata itu yang Iya, dulu iya, ya. iya. Belakang. Iya. Suaranya. Kalau terserah Bapak ini. Suaranya belum pernah Jangan-jangan kedengaran. Bapak ini udah nyimpan suaranya dari kemarin ini ya? Kasih kan. Dengar Anda dulu. yang tersembunyi. Bisa yang kedengeran yang depan aja ya kan? Jangan Ibu Dewi terus diurus. Oh, belum selesai. Belum selesai. Siapa yang belum pernah ngomong? Bapak yang baju kuning ini? Oh ini nih ya, Loksado. Berabai. Sama ibu yang baju biru. Ya. Kasepuhan. Bukan. Ibu ini kan caleg. Politisi. Gimana kan? Noni. Seperti saya itu 1 bulan itu 2 kali pertemuan dengan komunitas. Dan itu saya tidak buat baliho sampai sekarang. Saya buat cuma kartu namanya. Dan ini setiap pertemuan saya kasih, tolong disampaikan. Dan ini saya bentuk tim ini, saya tidak ada ketua tim apa tidak ada di sisi buat. Nomor ininya, nomor HP, WA-nya saya ambil semua itu. Karena target saya itu dari 35.000 pemilih itu lebih kurang 202 TPS itu saya kejar itu minimal 5 atau 10 suara aja satu TPS. Kalau saya bisa kejar 10 orang aja satu TPS untuk saksi, mereka nyari untuk 10 suara satu TPS 2.000 lebih suara saya bisa dapat. Kalau itu strategi saya pribadi tapi karena ini pengalaman saya. Dari setiap TPS ini, alhamdulillah saya sudah bentuk itu 60 TPS, 60%. Dari 203 TPS itu sudah saya bentuk itu semua. Nomor HP-nya, orang-orangnya, KTP-nya, mereka itu sebagai saksi pribadi saya. Karena partai ini tidak menjamin bahwa ada ini nanti itu saksi. Dan itu salah satu strategi bagi untuk teman-teman juga. Mungkin teman-teman yang lain sudah ada punya. Jadi perlu sekali kita lihat di sini seperti yang disampaikan Pak Hos tadi. Kita harus menjual diri kita dalam arti apa kelebihan kita. Itu aja. Jadi apa yang akan kita Kampasinya. Kebetulan saya punya relawan ada 4 orang. Kami menjalankan itu tiap hari hanya membawa stiker dan kalender yang kebetulan
kami dan teman-teman. Donasi. Ini caleg yang didonasi sebenarnya. Iya. Tapi tidak perlu saya sebutkan siapa donasinya. Ya. Gotong royong lah. Jadi kami memang sistem kerjanya sistem gotong royong. Mudahan Saya tidak akan investor tidak. memperkenalkan diri saya membawa stiker dan baliho. Saya akan mengetok pintu. Saya ucapkan Dari masyarakat adat dengan juga. bahasa. Kebetulan saya menjalankan itu di luar komunitas saya, bukan di basis komunitas saya. Saya menjalankan di luar basis komunitas saya, akan mengetok pintu dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri saya. Saya adalah selamat siang Bu. Dan kita memang harus kita perjuangkan tentang reforma agraria. Salah satu yang tidak bisa kita pegang saat ini tentang sertifikat tanah. Kenapa? Yang kebetulan kita berada di tanah Jokowi, iya. kita belum mendapatkan sertifikat tanah karena belum dihapus bukukan oleh Kementerian BUMN. Kalau ibu mau berjuang dengan saya, dan saya sama-sama komitmen dengan itu karena kita sama-sama sependeritaan. Ini, maaf, saya teruskan Pak ya. Ini kalender saya dan ini stiker saya. Bolehkah saya tempel di rumah ibu? Oh silakan. Bolehkah saya minta data ibu? Kira-kira siapa nama ibu? Berapa pemilih di rumah? Berapa umurnya? Dan itu yang saya lakukan. I love this guy. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Woi. Ya, boleh tanya. Sholat. Saya daerah kabupaten. Wah, benar. Baik, kiri kawan-kawan ada tentang maju di pemilu 2019 ini. Apa yang saya lakukan dengan melalui It's very hard to persuade. Saya tadi. Oh iya. Dari sana lah dulu bang. Saya janji tadi sedikit aja. Untuk kita sekarang karena ini penutup, Om Santi Om, yang ingin kami tanyakan dengan Pak Jos adalah bagaimana kultur pemilih di luar negeri dengan di Indonesia sepanjang sepengetahuan Mr. Jos. Yang kedua, Lahir dan besar di Meksiko, yang dulu itu ada satu partai yang selama 80 tahun cuma dia This is exactly what we're talking about. All the money was against him. But if he can do it, and this is exactly the model of the world, it's with what worked for another candidate that I worked, Bernie Sanders, who nobody knew and he had no... membuat masyarakat bersama-sama. Struktur politik berubah struktur organisasi. Apalagi yang diperlukan untuk menang? Bahasa Inggris non. Rita. Iya enggak, aku singgung. Dari kelompok 4 Ibu Noni, Oh, Bu Nadia udah jadi pelajar. kekuatan aman ada beberapa poin yang di sini. Satu adalah aman terlibat aktif politik dan perjuangannya membela masyarakat adat karena ada kader-kader politik dari aman yang tersebar di masing-masing tingkatan legislatif maupun putusan daerah. Kemudian jaringan yang berbasis komunitas itu juga termasuk di dalam kekuatan aman karena di masing-masing komunitas ada kelompok besar masyarakat. Kemudian ketiga, sudah banyak realisasi perjuangan yang yang sudah ada buktinya di dalam organisasi. Kemudian caleg-caleg aman ini karena dia utusan dari komunitas harus mendapatkan mandat. Mereka benar-benar orang yang berintegritas gitu. Benar ini orang benar-benar mewakili daripada komunitas-komunitas tersebut. Dan rata-rata yang kelima kader utusan politik masyarakat adat sudah lewat masa-masa perjuangan. Rata-rata orang yang selalu membela kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat khususnya dan masyarakat umumnya. Karena di aman tidak jarang kita bela juga selain dari masyarakat adat. Itu kekuatan.
Terima kasih. Oke. Kalau lihat seluruh kekuatan ini, nggak ada alasan kita kalah. Iya, betul. Harus menang. Ya kan? Nggak ada alasan kita kalah. Coba kita lihat dari kelemahan. Apakah kelemahan yang dibacakan ini nanti akan mampu Citra aman. bikin itu ya? Lanjut. Ya, dari kelompok kami, kelemahannya yang pertama adalah dalam advokasi minoritas berhadapan dengan mayoritas. Terkadang di satu komunitas pun yang kita bela itu tidak semua. Di dalam satu komunitas banyak kepentingan. Yang kedua, komunitas kurang paham politik. Ini harus disadari. Di suatu komunitas terkadang-kadang ketika kita menyampaikan kita mencaleg, mereka alergi. Oh, ini seolah kepentingan dia sendiri. Nah, itu. Kecemburuan sosial. Kemudian tiga, sebagian kader alergi politik. Ini saya alami 2014. Jadi saya mencaleg di dapil saya tertentu, pengurusnya yang berjuang selama ini istilahnya ini di kampungnya pun nggak ada suara saya. Saya tidak marah, itu pilihan politiknya dia, tapi itulah kenyataan waktu itu. Yang kelima, yang keempat, kurang sosialisasi ke tingkat komunitas, ke tingkat bawah ini di permasalahan di pengurus daerahnya. Jadi mungkin itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kita mencatat ada 12 kekuatan dan juga sekitar 12 juga kelemahan. Kalau dari sisi angka ini Imbang. 50-50. imbang ini ya. Beda tipis. Ya. 13 kelemahan, 13 kelebihan, 13. Oke ya. Nah, coba kita oke. Ini aja dulu. Dia mau masuk kamera doang sih sebenarnya. Oke. Ini peluang buat kita semua. Yang pertama adalah komunitas. Tentu ini bukanlah 100% yang harus kita jadikan acuan peluang-peluang ini. Tapi nanti saya sampaikan yang lain. Oke, yang kedua, ini jaringan organisasi. Karena boleh dibilang pasti di antara kita semua ini selain aktif di komunitas, tentu ada jejaring lain yang sifatnya baik itu jaringan sosial maupun LSM lain. Mungkin ada yang double organisasi, ada juga yang mungkin jabatannya banyak gitu. Kemudian yang harus dan jangan dilupakan bahwa kita juga punya jaringan keluarga, ya, jaringan keluarga atau leluhur, kerabat, karena dalam konteks kekerabatan di kita, khususnya di daerah atau di komunitas, tetap sistem kekerabatan adalah nomor satu, mengalahkan sistem yang lain. Dan tentu bukan hanya itu sebetulnya, peluang kita itu mungkin ditambah, ya, tambahannya itu tim yang memiliki interest, ya, yang memiliki kesamaan visi, kesamaan pikiran, karena kita juga mungkin selain daripada isu tentang komunitas adat, ada isu-isu lain yang harus dibangun sehingga banyak relawan yang bergabung bukan hanya dari sisi yang kesukaannya di bidang adat saja, tapi ada di bidang lain, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ancaman tentu ini adalah Peluangnya dulu. Oh, peluang. Oh, belum. Oke. Ada tambahan peluang. Baik, tambahan peluang ini di samping hal yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan tadi dari yang kita amati, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi kita semua. Saya juga aktif di Badan Pemenangan Pemilu sehingga suara saksi itu saya bisa meminimalkan untuk bisa pemenangan eksodus di pemenangan internal saya, khususnya pribadi. Mungkin itu. Oke. Jadi ada peluang kekuatan lain yang bisa membantu kita, keluarga,
Naon? Oke. Partai Negatif. Black campaign. Ya. Terus yang ketiga isu capres. Oh, iya. Terus yang keempat tim sukses atau oknum. Oknum lain. Iya, capres itu apa? Saya diperjelas apa itu? Kenapa? berbeda pilihan. Berbeda pilihan. Isu capres Pengalaman dia rangkul semua. Nah, Termasuk ibaratnya kalau bisa setan kita ambil. sebetulnya Maksudku gini, politik itu jangan sampai kita masuk politik di politik orang, dipolitisir orang. segala macam Contoh Kita ya. niatnya masuk kubangan lumpur untuk membersihkannya, jangan sampai kotor juga. Contoh ya, kita masuk politik, tiba-tiba ada orang main politik lagi untuk kita. Itu. Dan yang terakhir ada strategi Monef. Jadi semua yang kita kerjakan itu sebaiknya terukur. Karena itu tadi pemetaan suara penting, dapil penting. Sudah dapat kemarin? Oh itu dasar gitu. Berapa nambah, berapa berkurang, diserang kita ini lagi gimana Monefnya? Tapi itu nanti dipikirkan secara khusus. Ini aja dulu, kerja aja dulu. Tapi Monef harus ada. Nanti kalau terpilih, kita sudah berpraktek, kita sudah 3 kali pemilu, 2 kali pemilu dengan seperti Itu selalu dibesar-besarkan karena penyelenggara sendiri dia punya afiliasi dengan calon tertentu. Ini banyak sekali di daerah tertentu, daerah-daerah lain lah. Saya bisa nggak disebut namanya, tapi yang jelas karena ini adalah isu-isu yang sangat strategis, termasuk nanti tadi ada papilunya aman, sementara kan ad hoc mungkin ya hanya dipilih. Nanti kalau ke depan lebih bagus lagi, saya yakin kebutuhan masyarakat adat tentang hak-hak masyarakat adat secara nasional akan cepat terlaksana, cepat proses pembuatan aturan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan Bang, terakhir. Dari apa yang sudah kita rumuskan, kami berharap kawan-kawan PB ini nanti bisa mempres lagi apa yang sudah ada sehingga bisa maksimal dikerjakan, karena setelah keluar dari sini tentunya untuk menjemput kemenangan kita sudah harus berlari. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang berlari ini ditambah lagi semangat dengan gerakan-gerakan yang benar-benar direalisasikan Bang. Bukan hanya sekedar pepesan kosong yang kita tulis hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Saya ingatkan kita bukan baru. Tadi sudah bilang, kita ini sudah 2 kali pemilu. Cuma nggak tahu juga ternyata yang incumbent nggak ada ya. Jadi sebenarnya ini, ya siapa? 8. Mana? Enggak, justru kalian baru di sini. Sebenarnya yang lama, kader aman, yang sebenarnya menyerahkan surat instruksi, surat penugasan, surat edaran, entah apa-apa. Itu ada nanti 1 set. Jadi sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat perjuangan, kalau menceritakan panjangnya perjuangan aman 20 tahun, tentu ya banyak hal cerita di dalamnya. Tapi dalam perjalanan itu, kita hari ini sudah 4 hari ya, mengikuti proses ini untuk membangun jalan politiknya. Ya. Kita sudah mulai jalan politik sejak tahun 99 ketika saya pertama jadi sekretaris pelaksana. Kita mengutus anggota-anggota DPD, ya, sebagian bisa menang. Ya. 2000 5 tahun kemudian terus dan semakin banyak putusan-putusan politik kita di parlemen. Dan 10 tahun terakhir kita pun bahkan sudah punya bupati, wakil bupati. Ya. 2 kali kita coba untuk merebut gubernur, dua-duanya belum berhasil. Tapi kita akan jalan terus, ya. Karena
memang itu adalah jalan yang paling bermartabat saat ini, ya, untuk menghindarkan kita dari kekerasan, menghindarkan kita dari kekacauan yang bisa menimbulkan banyak korban. Karena itu jalan politik yang kita pilih. Jadi kawan-kawan semua, ya, masyarakat adat mengambil jalan ini, ya, sebenarnya juga dengan rasa was-was, juga dengan rasa ini jalan berbahaya, jalan licin, ya. Dan tadi saya sudah kita jelaskan, banyak orang yang ingin menahan supaya aman tidak masuk ke sini. Yang kita tahu puluhan tahun justru mereka lah yang menjadi sumber masalah kita. Jadi saat ini kita memang membangun satu jenis politisi yang baru, jenis politisi yang berbeda dari yang selama ini kita kenal. Jadi teman-teman, ya, banyak yang sudah berhasil. Kang Jun Arta dari Banten Kidul sudah mengerjakan banyak hal. Bahkan kita minta beliau keliling-keliling memprovokasi daerah-daerah lain supaya bergerak bersama-sama. Dan banyak. Jadi saya berharap teman-teman juga nanti bisa memperkuat barisan politik itu, ya, barisan politik itu. Ada banyak ide di Aman tentang politik, tapi inti dari politik Aman sebenarnya mau dikembalikan ke komunitas. Sebenarnya kalau musyawarah adat bisa kita kembalikan sebagai instrumen politik utama kita, ya, sebenarnya demokrasi di Indonesia tidak akan mahal seperti sekarang. Demokrasi kita tidak akan menimbulkan OTT yang banyak sekali ini, ya. Dari pagi muncul lagi OTT Bupati Cianjur dengan 5 rombongan, ini OTT terus karena memang biaya politik mahal, ya. Dan semua orang beramai-ramai untuk mengembalikannya dengan cara yang, nah, kita mau, ya, tidak menjamin bahwa para caleg Aman nanti ketika jadi anggota legislatif tidak ada, tapi kita akan berusaha untuk menjaga, merawat supaya kita tidak bagian dari itu, ya. Ucapkan selamat jalan ke kawan-kawan semua, selamat berjuang, banyak PR kita, tapi saya yakin karena niat kita tulus, ya, dan kita sebenarnya mengikhlaskan diri kita untuk menjalani jalan yang tidak mudah ini, dan saya sangat percaya bahwa Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita, dan para leluhur juga ikut bersama kita memperjuangkan hak-haknya yang saat ini sedang banyak masalah. Dan dengan demikian, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya menutup pertemuan kita dengan resmi. Terima kasih. Salam Nusantara. Masyarakat adat bangkit bersatu. Bangkit bersatu. Bangkit bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Terima kasih. Statement. Oke. Oke, hari ini kita lagi dengan Bang Abdon, mantan sekjen sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang jadi perjuangan kita. Gimana, Bang? Nah, kita sedang memilih jalan politik, dan jalan politik ini adalah salah satu jalan yang bisa membantu percepatan agar hak-hak kita bisa kembali. Masyarakat adat bisa kembali berdaulat, kembali mandiri, dan kembali bangga dengan budayanya. Karena itu, mari berpolitik dengan bermartabat, tetap kerja keras, berjuang dengan tulus dan ikhlas. Selamat berjuang. Thank you, Bang. Saya Jontoni Tarihoran, pemuda adat dari Tano Batak. Saya berkenalan baik dan berteman baik dengan Saudara Purwanto, caleg dari Partai PAN nomor urut 2. Saya yakin sama beliau, mari kita dukung untuk menjadi wakil kita di Gedung Rakyat untuk membawa apa yang menjadi kepentingan kita dan aspirasi kita. Saya mendukung beliau. Saleh Purwanto gitu. Saleh Purwanto nomor 2.
Saleh Purwanto nomor 2. Saleh Purwanto nomor urut 2. Thank you. Bilang apa rupanya? Halo, saya lagi dengan saudari dari Sumatera. Ya, Sumatera Utara, Medan. Saya Fitri Handayani. Ayo dukung caleg Kabupaten Barito Utara nomor urut 2, Dapil 1, Kecamatan Teweh Tengah, Saleh Purwanto. Dukung ya. Sama cewek cantik dari Riau. Enggak, kan salah, ulang lagi. Medan aku. Oh ya udah. Ulang lagi. Oke, selamat sore, saya dengan Noni nih dari Medan. Ya, caleg DPRD Kota Medan, Dapil 5, Partai PSI nomor urut 12. Jangan lupa untuk dukung caleg Kabupaten Barito Utara nomor urut 2, Dapil 1 dari Kecamatan Teweh Tengah, Saleh Purwanto. Oke, nomor 2. Kan sama Kak Ruka kan. Kalau udah terpilih. Emak-emak nih, emak-emak zaman milenial. Perempuan adat ya. Perempuan adat yang insya Allah juga akan maju lewat partai apa? PSI nomor 3. Oke, jangan lupa dukung ya kawan-kawan di sana ya. Ya, amin. Hai, ahoy. Ayo dukung caleg Kabupaten Barito Utara nomor urut 2 dari Partai PAN. Dapil 1 Kecamatan Teweh Tengah. Saleh Purwanto, dukung ya. Siap.